Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Komariah, NIM 122170015 dari kelas SCMA. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai distorsi informasi dan bullwhip effect. Untuk yang pertama, definisi bullwhip effect. Bullwhip effect yaitu istilah yang digunakan dalam dunia inventory yang mendefinisikan bagaimana pergerakan demand dalam supply chain. Bullwhip effect adalah suatu keadaan yang terjadi dalam rantai supply di mana permintaan dari customer akan mengalami perubahan atau distorsi. Perubahan tersebut nantinya akan mengakibatkan serangkaian efek yang akan mengacaukan rantai supply. Akibat yang ditimbulkan karena kesalahan dalam memproduksi jumlah barang. Untuk kasus yang pertama adalah ketika barang yang diproduksi jumlahnya berlebihan sehingga akan terjadinya penumpukan. Dari kasus terjadinya penumpukan ini, maka akan terjadinya penambahan biaya penyimpanan pada gudang. Selanjutnya, dari penambahan biaya penyimpanan ini akan mengalami kerugian biaya yang diakibatkan dari penambahan biaya tersebut. Karena jumlah barang yang diproduksi ini berlebihan, maka akan terjadinya kerusakan barang selama penyimpanan. Untuk kasus yang kedua, jika barang kurang atau sedikit, maka kerugian kehilangan kesempatan menjual barang kepada customer karena permintaan dari konsumen itu tidak terpenuhi sehingga akan mengalami kerugian seperti kehilangannya penjualan barang kepada customer yang seharusnya bisa dijual kepada customer, tapi karena barang yang tidak ada sehingga customer tidak memperoleh barang tersebut dan produsen tidak memperoleh laba atau keuntungan dari penjualan tersebut. Untuk kasus yang ketiga yaitu jika produk unik dan tidak memiliki pesaing sehingga dapat mempertahankan pelanggan, karena di sini tidak ada produk yang unik dan tidak memiliki pesaing, maka perusahaan tersebut dapat mempertahankan pelanggan untuk tidak pergi atau lari ke produsen lainnya. Untuk kasus yang keempat yaitu jika produk memiliki pesaing dengan produk yang serupa, maka customer bisa saja berpindah pada penjual lain sehingga akan kehilangan pelanggan. Ini maksudnya yaitu dengan adanya pesaing dengan produk yang serupa, maka bisa saja customer itu dapat pindah ke penjual lain ketika harganya di produsen lain itu lebih rendah jika dibandingkan dari perusahaan kita. Akibat yang kelima yaitu usaha akan menjadi hancur. Selanjutnya yaitu distorsi informasi. Distorsi informasi merupakan salah satu kendala untuk menciptakan efisiensi pada supply chain. Penyebab distorsi informasi. Yang pertama yaitu kewalahan produsen. Banyak jenis produk untuk memuaskan konsumen karena banyaknya jenis produk yang harus dipuaskan oleh produsen sehingga produsen ini mengalami kewalahan yang diakibatkan dari banyaknya variasi dari produk yang harus dipenuhi oleh konsumen. Untuk kasus yang kedua yaitu menurunnya umur produk di pasaran. Hal tersebut diakibatkan dari banyaknya jenis produk atau variasi dari produk sehingga umur dari produk itu akan semakin menurun di pasaran. Yang ketiga yaitu permintaan konsumen yang tidak menentu, di mana antara konsumen satu dengan konsumen yang lainnya saat ini memiliki tipe-tipe yang berbeda atau kualifikasi terhadap produk itu yang berbeda-beda, sehingga untuk permintaan dari konsumen itu untuk saat ini menjadi tidak menentu. Yang keempat yaitu keterlibatan banyak pihak yang akan mengakibatkan semakin rumit dan kompleks. Untuk yang kelima yaitu globalisasi sehingga dapat menyebabkan distorsi informasi. Penyebab terjadinya bullwhip effect menurut Lee et al. Pada tahun 1997. Untuk yang pertama yaitu rationing and shortage gaming. Dengan adanya permainan sehingga dapat menimbulkan kekurangan atau kelebihan stok. Yang kedua, fluktuasi data di mana peta permintaan yang tidak menunjukkan pola sebenarnya, di mana variansi pembelian lebih besar daripada variansi consumption rate. Yang ketiga yaitu demand yang jarang stabil, di mana akan mengakibatkan peramalan permintaan tidak akurat sehingga terjadi error pada forecast.
Untuk yang terakhir, yaitu order batching, di mana pemesanan berdasarkan akumulasi permintaan sebelum memesan pada supplier. Berikut merupakan penyebab utama perilaku bullwhip effect. Yang pertama, yaitu penyalahgunaan kebijakan dasar persediaan. Yang kedua, yaitu kesalahan persepsi tentang feedback, umpan balik, dan penundaan waktu. Yang ketiga, tidak mempersiapkan kemungkinan terburuk seperti permintaan yang tidak terpenuhi. Yang keempat, salah mempersepsikan bounded rationality dari pihak lain. Yang kelima, orang efikasi diri tinggi sehingga kurang mampu menangani masalah bullwhip effect itu. Untuk selanjutnya yaitu penyebab utama operasional bullwhip effect. Terdapat beberapa penyebab utama operasional bullwhip effect. Yang pertama yaitu pengolahan permintaan yang masih bergantung dari pihak lain atau bersifat dependen. Yang kedua yaitu kesalahan dalam forecasting. Yang ketiga, penyesuaian parameter pengendalian persediaan pada setiap permintaan. Yang keempat, sinkronisasi pemesanan seperti diskon pembelian, motif transaksi, dan diskon kuantitas. Yang kelima yaitu antisipasi kelangkaan atau shortage. Berikut merupakan cara mengulangi bullwhip effect. Yang pertama yaitu information sharing, di mana dengan information sharing ini perusahaan akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya agar tidak terjadi miscommunication atau kesalahpahaman. Yang kedua yaitu menciptakan stabilitas harga, di mana dengan pengurangan harga promosi dan lebih diarahkan ke pengurangan harga secara kontinu, sehingga nantinya akan menciptakan program everyday low price. Yang ketiga yaitu untuk kasus yang ketiga, yaitu dengan memperpendek lead time atau waktu pemesanan, dengan memperhatikan permintaan customer agar tidak terjadi overcost. Integrasi waktu untuk memproduksi barang, memproses barang, dan memproses pemesanan. Cara yang keempat, yaitu dengan memperpendek atau mengubah struktur supply chain. Untuk mempermudah menganalisis data dan melakukan distributor secara akurat, dan membantu melakukan pengubahan kinerja yang ada. Cara yang kelima yaitu dengan pengurangan ongkos-ongkos tetap atau fixed cost, dengan mempermudah menjalankan anggaran biaya agar tidak mengalami pemborosan secara signifikan. Selain itu juga fungsi dari penurunan ongkos-ongkos tetap ini untuk menekan biaya yang mengalami pelonjakan. Berikut merupakan cara mengukur bullwhip effect, di mana secara konseptual bullwhip effect ini sering terjadi di lapangan. Menurut Franso dan Wutter pada tahun 2000, ukuran bullwhip effect ini di suatu eselon supply chain sebagai perbandingan antara koefisien variansi dari order yang diciptakan dan koefisien variansi dari permintaan yang diterima dari eselon yang bersangkutan. Berikut merupakan rumus untuk mengukur bullwhip effect. Untuk rumus mengukur bullwhip effect yaitu dengan BE sama dengan CV order dibagi dengan CV demand, di mana untuk mencari CV order ini menggunakan rumus S order per mu order. Kemudian untuk mencari CV demand yaitu dengan rumus S demand dibagi dengan mu demand. Keterangannya yaitu BE itu menunjukkan bullwhip effect. Kemudian untuk CV order merupakan koefisien variansi order, CV demand merupakan koefisiensi variansi demand, S order merupakan standar deviasi order, S demand merupakan standar deviasi demand, mu order merupakan nilai rata-rata order, dan mu demand merupakan nilai rata-rata demand. Selanjutnya yaitu misalkan nilai BE yang diketahui dari menggunakan rumus CV order dibagi dengan CV demand hasilnya mendapat nilai 4,73, maka nilai tersebut menunjukkan bahwa variabilitas permintaan meningkat 4,73 kali yang merupakan akibat dari kebijakan order retail tersebut. Beer Game Bullwhip Effect, di mana Beer Game merupakan sebuah permainan simulasi supply chain yang dirancang oleh J. Forrest tahun 1960-an. Beer Game digunakan untuk mengetahui bullying effect dengan menggunakan satu jalur rantai pasok dan satu pasar, padahal kondisi nyata terdapat beberapa persaingan yang melibatkan lebih dari satu jalur supply chain. Dengan menggunakan aplikasi Beer Game,
nantinya dapat mengurangi bullwhip effect dengan kebijakan SQ, order to S, order Q, update S, pengurangan lead time, dan pemilihan parameter permintaan yaitu deterministik dan random normal. Berikut merupakan ilustrasi dari beer game supply chain diagram, di mana untuk yang ke arah ke kanan itu merupakan upstream order, kemudian untuk yang jalur ke kiri yaitu downstream shipment. Untuk yang ke kanan dari customer menuju retailer, kemudian menuju seller, kemudian menuju distributor, dan menuju manufacturer. Sedangkan dari downstream shipment ini dari manufacturer, kemudian menuju distributor, kemudian menuju wholesaler, dan menuju retailer, seperti itu, hingga nantinya berakhir pada customer. Berikut merupakan ilustrasi bullwhip effect, di mana untuk yang ditandai dengan warna biru merupakan retailers order to seller, kemudian yang berwarna hitam menunjukkan manufacturer order to supplier, untuk yang berwarna hijau merupakan wholesaler order to manufacturer, yang berwarna merah yaitu customer demand. Sekian untuk presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.